Kembali di kontroversi, saya langsung ke Bu Aan lagi melanjutkan yang tadi Bu Aan. Jadi siapa yang memerintahkan almarhum Soetrimo untuk kembali ke Jakarta, bahkan ada yang membawanya 2 orang langsung ke Jakarta, ini siapa? Jadi ini berdasarkan keterangan saksi ya, keterangan saksi 2 orang itu sama-sama memberikan keterangan dan ini pun adalah keterangan dari almarhum Soetrimo gitu kan. Almarhum Soetrimo waktu itu tanggal 15 hari Rebo ya. Tanggal 15 Juli 2026 itu sedang di rumah. Tiba-tiba jam 2 Pak Febri yang telepon. Pak Febri telepon, kalau menurut ceritanya Soetrimo, Pak Febri ngomong, Bapak lagi ada masalah, kamu malah pergi. Kamu pulanglah, Bapak mau cerita ke siapa. Itu kalimat yang persis disampaikan oleh almarhum Soetrimo. Nah, itu jam 2 siang. Dia bilang, menurut keterangannya Soetrimo yang didengar oleh 2 orang saksi ini mengatakan bahwa kamu sekarang ke stasiun, sudah dibelikan tiket untuk kereta kalau tidak salah ya Saunggalih karena memang itu berhentinya di Pasar Senen. Belakangan ketahuan ya. Artinya dia harus ke stasiun sekarang juga. Sudah dibelikan tiket dan sudah ada 2 orang yang akan pergi bersama atau apa begitu, tapi dari Cilacap, katanya orang Cilacap. Kita nggak pernah tahu tentang 2 orang itu karena Soim yang mengantar pun tidak sampai ke dalam. Tapi kalimat itu bahwa sudah dibelikan tiket juga ditunggu oleh 2 orang di stasiun itu memang disampaikan dan didengar juga oleh Anies dan juga Soim begitu kan. Nah, pada saat itu karena Soetrimo itu waktu pulang kurang lebih tanggal 10 Juli itu nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa. Dan memang tanpa pamit ke Pak Febri katanya. Ini berdasarkan keterangan saksi ya. Nah, jadi pada saat itu dia bilang, Pak, saya nggak punya duit, mau ke stasiunnya aja nggak punya duit gitu kan. Lalu dibilang saya transfer 5 juta. Nah, saat itu juga Anies pinjam ke tetangga 250. Setelah di stasiun, Anies setelah pulang Anies ditransfer 750, Baik. yang 250 untuk ganti ongkos ke stasiun, yang 500 untuk Anies. Itu jadi dan memang belakangan sih diketahui bahwa Disampaikankah ada memang urgensi apa sehingga harus segera berangkat? Disampaikankah ada urgensi apa? Oh, tidak tahu, sama sekali keluarga tidak tahu. Tapi memang kalimat itu keluar dari almarhum Soetrimo. Bisa ketahuan itu kan memang kalau misalnya dilihat dari HP ya. Tapi kan memang kita sampai detik ini juga tidak tahu HP-nya. Prinsipnya memang yang meminta pulang adalah Pak Febri. Sudah disediakan tiket, sudah ditunggu orang, dan saat itu karena ngomong nggak punya duit, dikasih duit. Pokoknya cepet. Kenapa? Jadi jam 2 ditelepon, jam setengah 3, Baik. Soetrimo tanpa bawa apapun langsung ke stasiun. Itu. Febri Adriansyah ya Bu Aan? Saya Ya, pastikan lagi. FA. Oke, nah Bukan karena saya harus bertanya kepada Febri Diansyah nih pengacaranya. Jadi Mas Febri, komentar Anda terkait tadi yang dikatakan oleh Bu Aan bahwa ada perintah untuk segera ke Jakarta padahal posisi dari almarhum Soetrimo saat itu ada di Banyumas. Apa urgensi yang tadi disampaikan oleh Bu Aan walaupun pihak keluarga tidak mengetahuinya? Menurut Anda apakah memang informasi yang disampaikan oleh Pak FA memang ada permintaan untuk almarhum Soetrimo segera kembali ke Jakarta? Pertama yang mungkin perlu saya sampaikan ya, karena ini titipan dari Pak FA dan keluarga. Sebenarnya kan saya kuasa hukum di perkara pokok ya, tapi ada titipan yang disampaikan, yang diminta untuk saya sampaikan adalah satu ucapan bela sungkawa dari Pak FA dan keluarga terkait dengan meninggalnya almarhum Soetrimo. Dan tentu saja begitu keluarga mengetahui almarhum meninggal dunia, itu karena sudah berinteraksi cukup lama ya. Sejak tahun berapa? Saya belum dapat informasi lebih lengkap, tapi interaksi itu sudah dilakukan cukup lama, maka ada kesedihan dari pihak keluarga begitu mengetahui hal tersebut. Karena hubungannya dekat gitu ya? Dan kalau kita lihat peristiwanya itu tanggal 23, itu kan sedang hektik-hektiknya sebelum H-1 pemeriksaan gitu ya. Saya pun ada di rumah di radio itu pada tanggal 23 itu, ketemu langsung dengan Pak FA pada saat itu karena besok kan rencana pemeriksaan gitu kan. Dan kami diskusi substansi hukumnya pada saat itu.
Nah, tapi saya nggak tahu persis ya apa peristiwa yang betul-betul terjadi, itu tentu sepenuhnya domain dari penegak hukum. Tapi ada beberapa informasi yang selaras yang saya dengar dari keluarga Pak FA pertama dan juga dari Mbak Aan tadi terkait dengan karena sudah disampaikan oleh kuasa hukum keluarga, jadi tidak apa-apa kami perjelas begitu karena sama nih informasinya. Jadi Pak almarhum ini memang pernah dibawa berobat begitu, dibawa berobat dan ada luka yang sulit sembuh begitu ya di bagian punggung dan dokter menyebutnya kalau istilah kita kan gula atau diabetes dan itu memang sudah terjadi cukup lama bertahun-tahun sebelumnya. Itu pihak keluarga Pak Eva juga menyampaikan demikian dan saya kira sinkron dengan apa yang disampaikan tadi. Dan Pak FA juga bilang begini bahwa kita tunggu proses hukum ini dan proses ekshumasi ini kan sebenarnya sebuah step yang tentu saja ini yang perlu kita tunggu hasilnya. Kami menyimak ketika pihak Polda dengan dokter yang sebelum ekshumasi mengatakan bahwa nanti dari hasil ekshumasi ini akan bisa ditentukan apakah meninggalnya itu natural atau dalam bahasa sederhana kita wajar atau tidak wajar, mungkin seperti itu. Artinya apa? Hasil inilah yang secara objektif, secara scientific investigation begitu, kalau di Polri kan sering dibilang demikian, yang kemudian bisa membuat kita satu tahap berikutnya menyimpulkan apakah peristiwa kematian itu peristiwa yang wajar atau tidak wajar. Sehingga benar tadi kalau dikatakan sekarang belum bisa disimpulkan, maka memang kita harus menunggu proses hukum tersebut. Sebelum ke ekshumasi, Nah, Mas Febri. yang kedua, masih karena boleh dipersingkat. Ini poin yang paling utama saya pikir. Yang kedua adalah pihak dokter tadi siang di konferensi pers kita sudah mendapatkan sebagian hasil dari ekshumasi itu bahwa tidak ada bukti kekerasan secara fisik. Nah itu kan secara resmi fakta secara visual yang disampaikan oleh pihak dokter. Kita kan nggak bisa menilai ya, lawyer tidak mungkin bisa menilai soal hal-hal seperti itu dan apalagi awam gitu ya. Sehingga bagi kami adalah poin utamanya proses hukum yang harus kita hormati di sini agar kemudian isunya tidak, karena isu kan bisa berkembang kemana-mana nih. Betul, supaya tidak menjadi isu, Mas Febri. Mohon dijawab tadi pertanyaan saya, bahwa ada instruksi yang tadi disampaikan oleh Bu Aan, oleh Pak FA untuk almarhum Soetrimo ke Jakarta. Betulkah ada instruksi itu? Saya pikir sudah saya jawab tadi ya, bahwa saya belum mendapatkan informasi terkait dengan hal itu. Yang bisa saya sampaikan adalah apa yang saya dengar dari Pak FA dan pihak keluarga dan harapan kita memang agar semuanya bisa clear saat ini. Tapi saya ingin sampaikan satu hal lagi. Tadi juga disinggung terkait dengan menjaga rumah utama. Kita tidak bisa simpulkan itu benar atau tidak benar ya, karena investigasinya sedang jalan, yang radio dalam. Tapi ada beberapa lokasi yang perlu dipilah nih. Satu, tadi kan disebut ya, ditanya rumah di Sentul, di rumah Sentul itulah, itu rumah yang sudah tidak dihuni sejak lama, sejak 2008 kalau di BAP. Dituangkan, digeledah dan ditemukan sejumlah barang bukti ya, emas dan uang tersebut. Itu sangat berbeda dengan rumah yang di Radio atau di Kebayoran Baru. Sudah digeledah juga sebenarnya oleh penyidik di Kejaksaan Agung yang ditemukan sejumlah dokumen-dokumen. Dan satu hal lagi yang juga penting adalah jarak antara rumah tersebut. Jadi di rumah itu kalau teman-teman media cek, di rumah itu ada satu tempat di seberang jalannya, satu tempat ngumpul. Memang di sanalah sejumlah katakanlah ada warga di sana nyampur, ada yang jagain rumah, ada orang yang datang berkumpul bercerita bersama di sana dan itu bisa dilihat sebenarnya. Mungkin itu yang dimaksud oleh almarhum gitu. Baik. Saya ingin kemudian ke Pak Susno terkait sulitkah sebetulnya untuk memisahkan kasus kematian dari almarhum Soetrimo ini dengan dugaan pembunuhan berencana. Kita simak dulu pernyataan dari Kompolnas Hoirul Anam berikut ini.
Ya, dengan naiknya status ya dari penyelidikan menjadi penyidik itu artinya memang ada dugaan awal yang kuat ya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pidana. Oleh karenanya pendekatan criminal investigation jadi sangat penting untuk menunjukkan apakah ini dibunuh ataukah mati dengan wajar, apakah ini pembunuhan berencana ataukah yang lain. Baik, Pak Susno. Ya, pembunuhan atau pembunuhan berencana gitu ya. Itu kan pasal yang disangkakan sesuai dengan laporan polisi di Banyumas. Dan itulah yang digunakan sebagai dasar oleh penyidik ditambah dengan keterangan-keterangan yang sudah didapat oleh penyidik Polda Metro untuk meningkatkan menjadi penyidikan. Timbul pertanyaan, mengapa ini menjadi penyidikan kok belum ada tersangka? Itu hal yang biasa. Karena apa? Penyidik sudah tidak lagi melakukan penyelidikan tertutup, dia sudah melakukan upaya paksa, sudah pro justisia. Contohnya saja, melakukan ekshumasi. Ekshumasi itu tindakan upaya paksa. Dan juga otopsi, itu upaya paksa. Dan harus pada posisi perkara ini penanganannya penyidikan. Nah, tapi tersangkanya belum ada gitu. Nah, pasal yang digunakan itu, jangan kita berasumsi bahwa ini sudah pasti pembunuhan, sudah pasti kalau tidak pembunuhan biasa, ini pembunuhan berencana. Sehingga nanti kelak harus ada tersangka, tidak. Harus ada hasil daripada otopsi. Hasil otopsi itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk menentukan apakah ini meninggalnya itu wajar, bahasa awam, atau tidak wajar. Kalau tidak wajar, apakah ini karena sesuatu sebab luar atau dalam? Ternyata luar sudah dijawab tadi Pak Febri sudah jelaskan tidak ada luka segala macam. Berarti kemungkinan dari dalam. Nah, karena dari dalam itu ya dokter lah yang bisa menentukan apakah karena penyakit ya, belum tentu nih meninggal ini karena racun ya atau karena diracuni. Bisa saja karena penyakit akut kemudian pada saat itu kambuh dia meninggal. Hanya dokter yang bisa jawab itu, kita nggak bisa. Yang kedua, atau karena sesuatu zat gitu, racun yang kadarnya membahayakan. Maka hasil toksikologi menjadi penting gitu Pak Susno. Semua penting semua dan inilah yang akan menentukan dan kita pun sebagai masyarakat harus siap-siap menerima. Artinya keberhasilan ini mengungkap ya, pengertian ungkap itu bukan berarti bahwa ada kejahatan. Tidak ada kejahatan pun itu terungkap namanya. Ya, mengungkap faktanya. Saya kemudian ke Pak Jan dari dua kasus yang berbeda ini begitu ya, antara kasus dugaan korupsi yang menjerat Pak FA dan juga kasus kematian Karungga almarhum Sutrimo. Bagaimana kemudian penyidik itu memisahkan dua peristiwa dalam perkara yang menjadi perhatian publik? Tapi dijawab nanti, usai jeda tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.